Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Irniati Samosir, SST MPSSP. Saya adalah dosen di program studi pekerjaan sosial program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial atau Poltekesos Bandung. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah pekerja sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKT PT di bidang pengajaran saya pada mata kuliah interview dan observasi dalam pekerjaan sosial. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa pekerjaan sosial di semester 4. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, memilih, mengimplementasikan teknik dan keterampilan maupun proses interview dan observasi dalam praktek pekerjaan sosial dengan masalah maupun setting praktik, seperti pekerja sosial dengan anak dan keluarga, pekerja sosial dengan disabilitas, pekerja sosial dengan lanjut usia, pekerja sosial dengan kemiskinan, pekerja sosial dengan kebencanaan, dan yang lainnya. Metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah ceramah, diskusi, brainstorming, student-centered learning, cooperative learning, collaborative learning, dan case-based learning. Sistem pembelajarannya sendiri berupa tatap muka langsung atau sinkronus dan pemberian tugas lapangan, berdiskusi atau asinkronus. Perkuliahan ini memiliki 16 pertemuan, dan 2 diantaranya merupakan pelaksanaan ujian, yakni pada pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Adapun CPMK mata kuliah ini adalah C2, C3, C4, dan C5. Adapun sub CPMK mata kuliah ini ada 12, dimulai dari kemampuan menjelaskan dan memahami tentang definisi dan karakteristik interview dan observasi dalam pekerjaan sosial, interview sebagai komunikasi dan relasi, tahapan dan teknik dalam interview dan observasi dalam pekerjaan sosial, mampu mempraktikkan keterampilan dalam wawancara dan observasi, mampu menyusun pedoman wawancara dan observasi, mampu memahami interview dalam konteks antar budaya, mengenali masalah-masalah yang terjadi dalam interview, dan mampu mempraktikkan interview dan observasi dalam pekerjaan sosial. Adapun bagaimana cara saya menyampaikan materi pada perkuliahan interview dan observasi dalam pekerjaan sosial akan saya sampaikan di dalam micro teaching di sesi akhir dari video ini. Asesmen dan evaluasi dalam mata kuliah interview dan observasi dalam pekerjaan sosial ini terdiri dari 10% kehadiran, 15% tugas, 25% UTS, dan 40% puas. Diharapkan pada pertemuan ketiga ini, mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan interview sebagai komunikasi. Adapun kegiatan perkuliahan di pertemuan ketiga dibagi 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, penyajian, dan ketiga itu penutup. Pada bagian pendahuluan, dosen membuka dengan salam pembuka dan melakukan review pertemuan sebelumnya, dan juga menjelaskan capaian materi pertemuan saat ini. Pada sesi penyajian, dosen akan menjelaskan pengertian dan konsep dari interview dan observasi sebagai komunikasi. Dan pada sesi penutup, dosen mengakhiri kelas dengan memberikan tugas kepada mahasiswa. Untuk itu, yuk mari kita lihat bagaimana saya menyampaikan materi interview sebagai komunikasi pada pertemuan ketiga berikut ini. Let's go! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Dan saya sangat senang menyaksikan, melihat teman-teman mahasiswa ini dalam kondisi yang sehat,
kondisi yang bersemangat dan wajah-wajahnya ini terlihat wajah-wajah cerah, ceria, penuh dengan harapan masa depan. Gitu ya. Nah, oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman semua. Nah, ada pertanyaan yang saya sudah munculkan di slide ini. Ada tertulis di situ, apa yang membuat kamu bersemangat untuk menjalani hari ini? Nah, saya ingin bertanya, kira-kira apa sih yang membuat teman-teman ini bersemangat untuk menjalani hari ini, masuk ke dalam kelas, mengikuti perkuliahan ini, ataupun untuk menjalani sepanjang hari ini? Boleh? Saya, Bu. Oke, silakan, Vila. Ya, terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Bagi saya merasa bersemangat ketika saya bisa berangkat dari rumah ke kampus, lalu bertemu dengan teman-teman, mendapatkan ilmu yang ditransfer dari dosen kepada saya, lalu saya bisa kembali berdiskusi dengan teman-teman dan mengaplikasikannya kepada masyarakat. Seperti itu, Bu. Itu yang bikin saya semangat. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Vila. Wah, luar biasa. Vila, terima kasih ya, Vila. Oke, barangkali ada dari teman-teman yang lain? Aku, Bu. Oke, ya, silakan Hana. Aku semangat hari ini, Bu, karena dikasih jajan sama si Mama, Bu. Oh, dikasih jajan. Karena kalau diem di rumah nggak dikasih jajan, Bu. Oh, jadi begitu. dikasih bekal kalau berangkat ke kampus gitu. Terus selain itu juga aku semangat karena mau ketemu ibu sama teman-teman juga. Iya. Nah, ini unik ya dari Hana. Jadi kalau datang ke kampus dapat bekal ya Hana ya. Oke, jadi hari ini bawa bekal apa Hana? Nah, oke. Bawa makan. Oke. Baik, selain Vila dan Hana masih adakah dari teman-teman yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Ya, oke, silakan Asri. Saya hari ini semangat karena saya udah nggak sabar gitu untuk mendapatkan materi baru yang mau Ibu sampaikan sama saya sama teman-teman. Dan selain itu saya juga semangat karena bisa ketemu sama teman-teman untuk saling bercerita. Ya, baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya, apa yang membuat Anda bahagia pada hari ini. Dengan jawaban dan dengan respon dari teman-teman itu juga memotivasi saya untuk juga bersemangat untuk memberikan yang terbaik kepada teman-teman. Jadi sekali lagi pesan saya adalah supaya materi ini atau kuliah ini menyenangkan, maka lakukanlah lebih banyak lagi hal-hal yang menyenangkan dalam diri teman-teman supaya materi ini, kuliah ini tidak membosankan. Baik, kita akan lanjutkan perkuliahan kita hari ini. Sebelum kita ke materi yang baru, saya ingin mereview dulu. Kita melihat sejauh mana pemahaman dari teman-teman terkait dengan materi yang sebelumnya. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang interview. Benar ya? Oke. Ya. Nah, saya ingin tahu sebenarnya apa sih yang dipahami oleh teman-teman tentang interview dalam pekerjaan sosial. Ya, barangkali ada dari teman-teman yang ingin mereview dulu materi kita. Saya, Bu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, Bu. Yang saya pahami mengenai interview dalam pekerjaan sosial, interview itu kan merupakan satu instrumen yang digunakan untuk menggali informasi tentang situasi klien, masalah klien yang digunakan pekerja sosial dalam menangani masalah klien di proses pertolongan pekerjaan sosial. Saya, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Izin menjawab, Bu, apa itu interview dalam social work atau pekerja sosial? Yang saya pahami bahwa interview adalah kegiatan dasar yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial, di mana proses ini merupakan proses untuk mendapatkan informasi yang meliputi bagaimana kondisi klien, bagaimana masalah yang terjadi, sumber daya yang dimiliki, yang akan digunakan untuk membantu mengatasi permasalahan yang akan kita hadapi di dalam diri klien. Ya, oke, luar biasa. Terima kasih Salma dan Dwinanda. Betul sekali ya, bahwa di materi sebelumnya kita mempelajari terkait dengan apa itu interview. Dan hasil dari review teman-teman saya kira materinya berarti itu dicerna dengan baik. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman semuanya. Ya. Selanjutnya, sebagaimana tercantum atau teman-teman bisa lihat di RPS kita bahwa untuk di pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan interview sebagai komunikasi. Nah, ini secara umum sebenarnya kalau kita melihat terkait dengan literatur tentang pelayanan kemanusiaan yang menggambarkan terkait dengan wawancara itu sebenarnya secara umum itu hampir sama gitu ya. Bahwa wawancara itu dianggap sebagai keterampilan yang paling dasar. Karena ini keterampilan yang paling dasar,
termasuk dalam pekerjaan sosial yang harus atau yang wajib dipahami. Nah, selain keterampilan dasar, itu juga adalah aktivitas dasar. Coba kalau kita bayangkan atau kita coba flashback, ada tidak praktek pekerjaan sosial yang tidak melakukan wawancara? Tidak ada. Nah, maka disebut dia adalah sebagai keterampilan paling dasar, aktivitas dasar, dan alat utama. Karena kalau profesi lain barangkali itu memiliki tools untuk mereka mengukur terkait dengan apakah detak jantung misalnya gitu ya, atau nadi. Tapi kalau pekerjaan sosial dia hanya memiliki tools itu dirinya sendiri. Dan kemudian menggunakan wawancara sebagai instrumen utama tadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Ada Salma, ada Dwinanda, dan teman-teman yang lain. Jadi secara umum teman-teman tadi sudah melihat atau memahami terkait dengan wawancara baik di semua profesi, termasuk di profesi kita di pekerjaan sosial. Nah, sehingga kalau kita mengacu kepada pendapat dari ahli, kalau di sini disebutkan dari Baldock, maka di situ dilihat atau disampaikan bahwa interview itu adalah sebuah jantungnya dalam praktek pekerjaan sosial. Coba teman-teman membayangkan kalau kita nggak punya jantung, kira-kira apa yang akan terjadi? Bisa nafas. Nggak bisa nafas. Oke. Fungsi dari jantung itu sendiri apa sih? Memompa darah dalam tubuh kita. Supaya apa? Tetap mengalir dan akhirnya kita bisa beraktivitas. Nah, maka dalam pekerjaan sosial, wawancara itu disebutkan sebagai jantung dalam proses pekerjaan sosial. Karena ini merupakan sebuah jantung berarti alat vital yang kemudian itu wajib dikuasai atau wajib dipahami dan wajib dimiliki oleh calon pekerja sosial. Nah, sehingga teman-teman kita bisa melihat ya betapa pentingnya kita memahami tentang wawancara. Jadi kalau kita tadi melihat betapa pentingnya mempelajari tentang interview dan observasi dan komunikasi dalam pekerjaan sosial, maka di dalam interview itu sendiri kita memahami ada teknik-teknik wawancara secara umum dalam layanan kemanusiaan, khususnya dalam pekerjaan sosial. Nah, sini ada beberapa teknik yang wajib dan itu yang harus dikuasai oleh mahasiswa calon pekerja sosial. Yang pertama itu adalah attending behavior. Nah, keterampilan atau teknik attending behavior. Attending behavior itu adalah bagaimana ketika kita melakukan wawancara, observasi, kita benar-benar hadir. Tidak hanya secara fisik, tapi seluruh attention kita, perhatian kita, kita mendengarkan dengan baik, perilaku kita, gestur kita. Nah, sehingga klien yang kita wawancara itu merasa dihargai atau diperhatikan. Kemudian juga ada teknik merefleksikan. Harus mampu bagaimana kita merefleksikan dari proses dari wawancara itu sendiri. Nah, ada paraphrase bagaimana kita memahami apa yang disampaikan, informasi yang disampaikan oleh klien kita. Harus kita mampu untuk memparafrase apakah informasi itu memang disampaikan kepada kita dan kita memahami apa yang disampaikan oleh klien. Hal yang lain adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan. Karena dalam wawancara pasti kita mengajukan beberapa pertanyaan. Maka dibutuhkan teknik dan keterampilan mengajukan pertanyaan. Baik itu pertanyaan terbuka maupun pertanyaan tertutup. Nah, hal yang berikutnya itu adalah bagaimana kita memiliki teknik untuk mengklarifikasi. Sehingga tidak terjadi mispersepsi atau miskomunikasi antara pekerja sosial dengan kliennya. Maka kita mengklarifikasi apakah informasi yang kita terima, yang kita pahami, kita persepsi itu sudah tepat atau sesuai tidak dengan informasi yang disampaikan oleh klien. Sehingga nanti kita tidak salah dalam mendiagnosa. Kemudian juga adalah teknik summarizing. Dari proses seluruh hasil wawancara, maka seorang pekerja sosial itu harus mampu untuk melakukan meringkas, membuat verbatim dari hasil laporan wawancara. Karena apa? Karena kalau semua kita masukkan itu akan lumayan ya hasilnya. Nah, sehingga maka diperlukan yang namanya summarizing atau teknik dalam meringkas. Nah, berikutnya adalah terkait dengan konfrontasi. Teknik yang lainnya yang tidak kalah penting itu adalah teknik konfrontasi, teman-teman. Kenapa konfrontasi ini penting? Artinya
Seringkali klien datang dalam kondisi yang kemudian mereka punya permasalahan, tetapi kemudian ketika menyampaikan sesuatu, seringkali kita melihat ada kontradiksi antara situasi yang dialami dengan apa yang diharapkan. Nah, maka seorang pekerja sosial itu perlu untuk melakukan klarifikasi dan konfrontasi. Untuk apa? Bukan untuk menyerang klien ya dalam konteks konfrontasi di sini, tapi kita untuk kemudian membantu klien untuk dia bisa melihat secara komprehensif dan melihat secara jernih dan rasional antara apa yang diharapkan dengan tindakan yang dia lakukan, gitu ya. Dan yang berikutnya adalah teknik atau keterampilan dalam menafsirkan. Dalam konteks ini maka nanti mengambil bagaimana hasil assessment dari proses wawancara itu, maka apa yang kita tafsirkan dari seluruh proses wawancara itu beberapa teknik yang perlu dikuasai atau dipahami oleh para mahasiswa calon pekerjaan sosial. Nah, sekarang kita akan masuk terkait dengan interview sebagai komunikasi. Nah, sekarang kita mau mempelajari terkait dengan interview sebagai komunikasi. Namun, saya ingin bertanya, kira-kira menurut teman-teman, ngapa sih komunikasi itu penting? Oke. Saya Bu. Oke. Baik, ya silakan yang pertama di sini dulu ya, nanti akan dilanjutkan dengan yang lainnya. Ya, silakan. Ibu, karena ada informasi yang harus kita sampaikan melalui komunikasi tersebut, Ibu. Oke, karena ada komunikasi yang harus kita sampaikan melalui komunikasi tersebut. Oke, bagus, terima kasih. Oke, tadi silakan. Ya. Bu, karena melalui komunikasi itu dapat memperoleh informasi dari klien, selain itu juga dengan adanya komunikasi dapat membangun hubungan yang baik sehingga dapat melakukan proses pertolongan yang sesuai dengan yang diharapkan dan berproses yang baik, seperti itu. Nah, oke, baik, terima kasih Angel. Ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, komunikasi ini juga merupakan keterampilan yang paling dasar dalam pekerja sosial yang dapat membantu memperkuat hubungan antara pekerja sosial dengan klien sehingga tujuan yang diinginkan itu dapat tercapai. Betul sekali ya, bahwa komunikasi itu sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam konteks ini adalah praktek pekerjaan sosial. Maka di sini kita bisa melihat bahwa mengapa komunikasi itu penting. Menurut Du Bois and Milley itu disebutkan bahwa komunikasi itu juga adalah keahlian dasar dalam praktek pekerjaan sosial. Juga sebagai salah satu prinsip dalam praktek pekerjaan sosial. Karena pekerja sosial itu pasti mereka berkomunikasi dengan kliennya. Hal yang berikutnya adalah bahwa praktek pekerjaan sosial itu tidak lepas dari komunikasi. Apakah itu komunikasi yang verbal ataupun yang nonverbal. Nah, proses komunikasi itu sendiri kan kita ketahui bahwa di dalamnya itu adalah proses pengiriman informasi atau penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang di dalam proses penyampaian informasi itu maka ada proses yang disebut dengan mengkode pesan, memaknai pesan. Sehingga dalam wawancara pekerjaan sosial maka interview itu adalah sebagai komunikasi. Bagaimana pekerja sosial itu mengirimkan pesan kepada klien dan kemudian klien memberikan feedback dan pekerja sosial menerima informasi dan juga proses memaknai informasi yang disampaikan oleh klien. Pendapat tadi kita melihat bahwa interview sebagai komunikasi itu disebut di sana adalah proses dalam mengkode pesan, kemudian mengirimkan pesan dan menunggu feedback, lalu kita melakukan mengkode pesan itu kembali dan memahami pesan. Nah, sesungguhnya apa sih yang menjadi tujuan dan fungsi dari komunikasi? Nah, di sini ada 4 tujuan dan fungsi dari komunikasi itu sendiri. Yang pertama itu adalah to inform. Nah, to inform itu berarti memberikan informasi. Nah, yang kedua adalah to educate, bahwa informasi yang kita sampaikan itu tujuannya adalah mengedukasi klien. Apakah berupa informasi-informasi yang mungkin tidak diketahui oleh klien, dengan berkomunikasi kita mengedukasi klien kita. Yang ketiga adalah to entertain, bagaimana kita mengarrange semua informasi yang diperlukan, yang dibutuhkan, kemudian kita jadikan sebagai sebuah atau satu sistem yang akan bisa dimanfaatkan sebagai sumber pertolongan. Yang keempat itu adalah to influence. To influence itu adalah mempengaruhi. Bagaimana kemudian informasi-informasi itu bisa memberikan masukan kepada klien untuk mempengaruhi atau memberikan dampak dalam proses penyelesaian atau pemecahan masalah. Baik, jadi ketika dalam proses berkomunikasi seperti yang tadi sudah disampaikan, maka seorang pekerja sosial itu perlu menerapkan atau mempraktekkan yang namanya teknik
mendengarkan atau teknik active listening. Oke, apa yang perlu kita tekankan dalam listening ini sesuai dengan tadi namanya ya. Di situ kemudian ada saya coba buat listen. Oke, nah listen ini kemudian kita coba jabarkan. Yang pertama adalah look interested. Look interested itu artinya usahakan kita tertarik dengan topik pembicaraan dalam proses wawancara tersebut. Yang kedua adalah involve yourself by responding. Dalam proses wawancara itu selain kita terlihat menarik atau tertarik dengan topik tersebut, maka usahakan libatkanlah diri kita dalam topik pembicaraan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah stay on target. Nah, stay on target itu adalah kita berfokus kepada topik yang kita sedang diskusikan atau yang sedang kita bicarakan. Lalu yang berikutnya adalah test your understanding. Bagaimana caranya kita ngetes pemahaman kita dengan mengajukan pertanyaan kepada klien. Apakah benar informasi tersebut kita pahami? Kita bisa bertanya kembali kepada klien. Yang berikutnya adalah evaluate the message. Dengan cara apa tadi? Teknik mengklarifikasi. Kemudian yang terakhir adalah neutralize your feeling. Maka disinilah peran dari yang namanya empati dalam proses wawancara. Supaya apa? Tidak melibatkan perasaan kita secara berlebihan dalam proses wawancara ketika ada informasi-informasi yang sensitif yang disampaikan oleh klien kepada kita. Nah, untuk keterampilan sendiri dalam berkomunikasi atau dalam wawancara sebagai komunikasi ada beberapa atau ada 11 ya di sini ya menurut Ashman itu. Nah, dari 11 ini ada beberapa hal yang sebenarnya perlu kita persiapkan secara maksimal ya. Nah, dalam 11 ini nanti kita coba diskusikan oleh teman-teman, mencoba memilih atau mencoba mendiskusikan dari 11 ini seperti apa sih ketika kita memiliki atau mempraktekkan terkait dengan keterampilan-keterampilan dasar komunikasi yang nanti akan dilakukan atau yang kita terapkan dalam wawancara. Ya, oke. Baik teman-teman, dalam memahami atau memperdalam materi ini, nah silakan di kelompok masing-masing Anda mendiskusikan terkait dengan dari 11 keterampilan komunikasi tadi. Nah, ini mengkomunikasikan satu saja keterampilan yang ingin didiskusikan dalam kelompoknya dan kemudian nanti kita coba simulasikan atau Anda paparkan ke depan. Oke, bisa dipahami? Oke, ya. Dipersilahkan untuk teman-teman mendiskusikan. Menurut saya penting sih eye contact itu dalam komunikasi dan interview. Menurut teman-teman gimana? Kalau menurut aku eye contact itu hal yang penting juga ya, karena kalau misalnya kita nggak ngelihat melakukan eye contact ke klien bisa ngerasa kayak apa sih dia nggak dengar, mungkin kayak ngerasa nggak dihargain aja kayak gitu kalau menurut aku ya. Nah, di nomor 5 itu kan ada body positioning. Setiap pekerjaan sosial harus mempunyai keterampilan body positioning. Dalam artian setiap wawancara kita itu harus memposisikan seperti dengan klien atau disamaratakan biar biar untuk trust building gitu. Tapi sebenarnya menurut teman-teman penting nggak sih posisi tubuh untuk ketika kita menginterview atau berkomunikasi dengan klien? Penting banget sih. Penting sih. Penting ya? Karena kayak kalau kita nggak bersikap duduk menghadapnya seperti apa gitu kan, itu kan kayak kita menunjukkan arogansi kita gitu kan takutnya, dan kita harus benar-benar menghargai klien juga gitu dengan cara kita memposisikan badan kita. Jadi menurut saya juga penting sih untuk memposisikan badan ketika kita bertemu dengan klien. Ya, oke, baik. Sekarang kita pengen lihat hasil dari diskusi dari teman-teman. Ya, silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu bisa dipaparkan hasil diskusinya. Silakan. Ya, dari hasil diskusi kita mungkin kita yang pertama Bu, kita dari posisi duduk kali ya. Dari posisi duduknya menurut teman-teman yang body positioning yang tepat itu seperti apa sih? Nah, kalau dari menurut saya kan kita ngeliat dulu posisinya klien itu seperti apa, atau di tempat formal atau di taman atau di ruang tertutup gitu. Kalau di ruang tertutup alangkah baiknya kita duduk secara formal. Namun kalau di ruangan terbuka kita bisa mengikuti apa yang klien nyamannya gimana ya, tergantung situasi dan kondisinya aja. Tapi mungkin secara umum kan biasanya 90 derajat ya antara pekerja sosial dan kliennya juga mungkin bisa jadi alternatif.
Terus juga kalau misalkan menyilangkan kaki kayak gitu, kira-kira nyaman gak sih ya? Sebenarnya kita itu bentuk arogansi menurut saya sih. Jadi lebih baik ketika kita ketemu sama klien atau lagi ngelakuin interview sama klien, lebih baik kita jangan melipat kaki gitu teman-teman, karena kita harus menghargai klien juga gitu. Jadi posisikan senyaman kalian tapi tetap menghargai klien. Ya, baik, terima kasih kelompok 1, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Ya, berikutnya kita beralih ke kelompok 2. Seperti apa nih hasil dari diskusi kelompok 2? Bisa teman-teman kelompok 2 siap? Siap Ibu. Oke, ya silakan. Baik, izin Ibu dari kelompok kami menjelaskan tentang yang eye contact Ibu. Oke. Nah, dari berdasarkan hasil diskusi tadi, kami setuju bahwa eye contact itu suatu hal yang penting dalam pekerja sosial, khususnya dalam melakukan asesmen maupun intervensi kepada klien, karena dengan melakukan eye contact kita bisa membangun hubungan dengan klien. Selain itu juga klien bisa merasa dihargai dan diterima oleh pekerja sosial dalam ketika si klien itu menceritakan tentang situasi yang dialaminya maupun dalam proses intervensinya. Nah, mungkin untuk dapat dipahami secara umum, kami akan memberikan contoh 3 contoh. Yang pertama untuk yang benarnya, body position, eye contact yang benar. Terus kemudian yang kedua itu yang salahnya, yang kurang tepat. Kemudian yang satunya itu yang tidak melakukan eye contact ketika melakukan intervensi. Mungkin langsung dicontohkan dari yang salahnya ke rekan saya Kafila dan Rajendra. Baik, ini contoh yang pertama ini salah satu ini pekerja sosialnya, kemudian ini kliennya. Di sini kliennya sedang menceritakan masalahnya kepada pekerja sosial. Jadi yang tadi dipraktikkan itu tuh contoh eye contact yang kurang tepat dilakukan oleh pekerja sosial. Nah, selanjutnya itu eye contact yang tidak dilakukan oleh pekerja sosial ketika sedang bersama dengan klien melakukan intervensi maupun ketika melakukan asesmen. Ya teh gimana ya, saya tuh kan emang sebelumnya juga punya trauma ya, jadi ngilangin traumanya itu agak susah gitu. Jadi buat kedepannya saya juga bingung gitu apa yang harus saya lakukan gitu, apakah saya harus konsul ataupun gimana gitu teh baiknya, kayak gitu sih teh paling. Terus juga saya biasanya juga kadang suka ke-trigger juga sama masa lalu, kayak misalnya apa sih hal yang ketakutan itu yang membuat saya jadinya flashback lagi gitu, kayak gitu sih teh. Oke, baik. Yang terakhir ini contoh eye contact dalam interview yang tepat ketika bersama dengan klien. Ya, jadi Bu, sebenarnya aku bingung sih ceritanya dari mana ya. Soalnya aku juga nggak tahu gitu harus mulainya dari mana. Tapi ya itu sih Bu gitu. Aku takut aja gitu kalau misalnya ketemu sama orang yang saya takutin itu gitu. Karena memang lukanya itu masih berasa sampai sekarang. Ya, luar biasa. Tadi tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 2. Luar biasa ya. Kita akan mengakhiri perkuliahan kita hari ini. Namun sebelum kita akhiri, saya akan memberikan kepada teman-teman tugas yang sifatnya itu adalah asinkronus atau teman-teman belajar mandiri maupun penugasan. Nah, sebagai bentuk dari tugasnya teman-teman untuk belajar mandiri, nanti saya sudah sampaikan di dalam materinya. Silakan teman-teman untuk melakukan belajar mandiri dengan mempelajari link YouTube bagaimana teknik atau keterampilan dalam melakukan wawancara dan observasi. Dan setelah itu kemudian teman-teman ada tugas individu untuk membuat video mempraktekkan atau mensimulasikan 11 poin keterampilan dasar yang tadi sudah 2 diantaranya sudah dipraktekkan atau didiskusikan oleh teman-teman dalam video berdurasi pendek kurang lebih 10 menit, dan nanti hasilnya silakan Anda unggah itu di link berbagi di YouTube teman-teman dengan modelnya atau cukup unlisted. Nah, tapi linknya nanti tolong di-share kepada saya untuk saya bisa mengakses dan untuk saya nanti bisa memberikan penilaian. Dan link YouTube-nya itu bisa teman-teman upload di Siakan. Gitu ya teman-teman. Ya, baik. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Cukup? Ya, baik. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti perkuliahan hari ini dan kita akan bertemu di minggu depan. Dan saya menyemangati, memotivasi kepada teman-teman, teruslah semangat dan jadilah pembelajar sepanjang hayat. Saya kira itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.